Malam itu, aku menyetir perlahan memasuki halaman rumah. Lampu teras menyala redup, angin berdesir di antara pepohonan. Sudah hampir tengah malam, dan aku tahu Aurel pasti sudah tidur. Istriku memang selalu tidur lebih awal sejak pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan farmasi semakin menyita waktu. Aku keluar dari mobil, menghela napas panjang sebelum masuk ke dalam rumah. Rasanya ada yang berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Hubungan kami tak lagi sehangat dulu. Dingin, sepi, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Saat aku membuka pintu, keheningan menyambutku. Namun, tepat ketika aku melangkah ke ruang tamu, suara langkah kaki terdengar. "Mas Damar." Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang gadis muda dengan piyama pendek dan rambut panjang tergerai. Kela, adik ipar yang baru saja tinggal bersama kami beberapa minggu lalu. Dia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan, atas permintaan Aurel, tinggal sementara di rumah ini sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Aku menatapnya sekilas. Usianya sekitar 23 tahun, jauh lebih muda dari Aurel. Wajahnya cantik dengan sorot mata yang selalu tampak jahil. Ada sesuatu dalam caranya memandang yang terasa sedikit mengganggu. "Kamu belum tidur?" tanyaku, meletakkan kunci mobil di atas meja. Dia tersenyum kecil, melangkah mendekat. "Enggak bisa tidur. Sendirian di rumah gede ini serem juga. Kak Aurel pulangnya besok sore, kan?" Aku mengangguk. "Aurel sedang dinas luar kota selama 2 hari. "Oh, ya udah. Aku temenin Mas Damar ngobrol dulu, deh," katanya sambil duduk di sofa, menarik selimut kecil yang disampirkan di sandaran. Aku ingin menolak, tapi rasanya aneh kalau langsung mengusirnya kembali ke kamar. Lagi pula, apa salahnya ngobrol sebentar? Aku belum sadar bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Aku duduk di sofa berseberangan dengan Kela. Lampu ruang tamu temaram, menciptakan bayangan lembut di wajahnya. Dia tampak santai, menyandarkan tubuhnya dengan kaki terlipat, lalu tersenyum tipis sambil memainkan ujung rambutnya. "Mas Damar kelihatan capek banget," katanya, menatapku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Aku menghela napas. "Iya, kerjaan lagi banyak," jawabku seadanya. Dia mengangguk pelan, lalu mendongak menatapku, seolah sedang meneliti ekspresiku. "Atau capek karena Kak Aurel?" Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Dahi berkerut, aku menatapnya balik. "Maksudnya?" Kela tersenyum samar. "Aku lihat hubungan kalian gak sehangat dulu. Aku gak bermaksud kepo, tapi aku tahu kalau Mas Damar lebih sering sendirian sekarang." Aku terdiam. Jujur, aku tak menyangka Kela memperhatikan hal itu. Memang benar, hubunganku dengan Aurel terasa semakin hambar. Dia terlalu sibuk, terlalu lelah, dan keintiman kami pun berkurang drastis. Melihat aku tak segera menjawab, Kela tersenyum miring. "Kadang, orang butuh perhatian lebih, ya?" katanya pelan, suaranya sedikit berbisik. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat udara terasa lebih berat. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. "Udah malam, mending kamu tidur. Aku juga mau istirahat," ucapku, berusaha mengakhiri percakapan ini sebelum suasananya semakin aneh. Kela hanya tertawa kecil, lalu berdiri dari sofa. "Iya deh. Selamat tidur, Mas Damar." Saat dia berbalik menuju kamarnya, aku tak sengaja melihat sesuatu. Piyama pendek yang dia kenakan memperlihatkan punggungnya yang mulus, dan entah disengaja atau tidak, dia berjalan dengan langkah yang lebih lambat, lebih menggoda. Aku segera menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Apa aku baru saja berpikir yang tidak-tidak? Tapi entah kenapa, sejak malam itu, bayangan Kela tak bisa keluar dari pikiranku. Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku turun ke dapur, aroma kopi menyambutku. Aku sedikit terkejut melihat Kela di sana, mengenakan kaos putih longgar dan celana pendek, rambutnya masih sedikit berantakan. Dia sedang menuangkan kopi ke cangkir, lalu menoleh ke arahku dengan senyum kecil. "Pagi, Mas Damar. Aku bikinin kopi. Nih, hitam tanpa gula, kan?" Aku mengerjapkan mata. "Kamu hafal?" tanyaku, sedikit heran. Kela tertawa kecil. "Aku sering lihat Kak Aurel bikinin kopi buat Mas. Udah lama banget sih, sebelum dia mulai sibuk sendiri."
Ada nada halus dalam suaranya yang terdengar seperti sindiran. Aku memilih diam dan mengambil cangkir itu. Makasih. Kela bersandar di meja dapur, menatapku sambil mengaduk susunya sendiri. Mas nggak bosan? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Bosan? Dia mengangguk pelan. Dengan hubungan yang monoton. Aku menatapnya lebih lama kali ini. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat dadaku sedikit sesak. Jangan bicara begitu. Aurel istrimu. Jawabku, mencoba terdengar tegas. Kela hanya tersenyum, mengangkat bahu. Aku nggak bilang apa-apa, kok. Cuma nanya, soalnya aku tahu, ada beberapa hal yang Kak Aurel nggak bisa kasih ke Mas Damar. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Cara dia menatapku, nada suaranya, semuanya terasa salah. Aku buru-buru meletakkan cangkirku di meja. Aku mau siap-siap kerja, kataku, mencoba keluar dari situasi ini. Tapi sebelum aku bisa melangkah pergi, Kela menyandarkan tubuhnya ke meja, membuat wajah kami semakin dekat. Mas Damar, bisiknya. Kalau butuh teman ngobrol, aku selalu ada. Ya. Aku tak menjawab. Aku hanya menelan ludah dan segera pergi ke kamar, meninggalkan Kela yang masih tersenyum tipis di dapur. Aku tahu ini harusnya tak berarti apa-apa. Tapi entah kenapa, hatiku mulai goyah. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku menghabiskan waktu di kantor, mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku terus kembali ke percakapan pagi tadi dengan Kela. Ada beberapa hal yang Kak Aurel nggak bisa kasih ke Mas Damar. Kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa aku membiarkan kata-kata itu terus berputar di kepalaku? Saat pulang ke rumah malamnya, aku menemukan Kela sedang duduk di ruang tamu, bersandar di sofa dengan kaki terlipat. Kali ini, dia mengenakan kaos kebesaran yang melorot di satu bahu dan celana pendek yang lebih pendek dari biasanya. Mas Damar capek? Tanyanya sambil menatapku. Aku hanya mengangguk dan meletakkan tas kerja di meja. Aurel sudah ngabarin, tanyaku, mencoba mengalihkan pikiranku dari penampilannya. Kela menghela napas, lalu menyandarkan kepalanya ke sofa. Iya, katanya masih sibuk banget. Dia kayaknya udah nggak pernah punya waktu buat Mas, ya? Aku menoleh ke arahnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan simpati, tapi lebih seperti pancingan. Aku menduduk di kursi berseberangan dengannya. Kela, kamu nggak perlu ngomong seperti itu. Kakakmu kerja buat masa depan kita juga. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Mas Damar ini lucu. Selalu berusaha membela Kak Aurel, padahal Mas sendiri ngerasa kesepian, kan? Aku terdiam. Dia lalu bangkit, berjalan mendekat. Aku seharusnya mundur, tapi aku tetap duduk di tempatku, membiarkan jarak di antara kami semakin mengecil. Tiba-tiba, dia berjongkok di depan kursiku, lalu menatapku dari bawah dengan mata besarnya. Mas Damar. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Tangannya terangkat, lalu tanpa peringatan, jemarinya menyentuh leher kemejaku, merapikan lipatannya perlahan. Aku menahan napas. Kela jangan. Dia tersenyum, tak segera menarik tangannya. Aku cuma ngerapiin. Kok? Tapi aku tahu, ini bukan sekadar itu. Ada sesuatu yang lain di matanya, sebuah permainan yang berbahaya. Aku segera berdiri, membuatnya sedikit terkejut. Aku mau mandi. Aku bergegas menuju kamar, tapi sebelum aku menutup pintu, aku sempat mendengar tawa kecilnya. Aku tahu aku harus menghindarinya. Tapi kenapa aku merasa tertantang? Dan itulah yang membuatku takut. Malam itu, aku berusaha keras mengalihkan pikiranku dari kejadian di ruang tamu. Aku membiarkan air hangat mengalir di tubuhku, berharap bisa menenangkan perasaan yang mulai tak terkendali. Tapi bayangan itu terus muncul, tatapan Kela, sentuhan halusnya di leherku, suara tawanya yang terdengar begitu menggoda. Aku menggeleng cepat. Ini tidak boleh terjadi. Setelah selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk melilit di pinggang. Aku menuju lemari, tapi langkahku terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat dadaku seketika menegang. Pintu kamarku sedikit terbuka. Dan di baliknya, Kela berdiri diam, matanya menatap lurus ke arahku. Aku membeku. Kela. Dia tidak segera menjawab. Seolah menikmati momen ini, matanya menelusuri tubuhku yang masih basah,
Lalu bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Pintunya nggak dikunci. Bisiknya, suaranya terdengar samar di antara suara AC yang berdengung pelan. Aku segera meraih kaos dan mengenakannya, mencoba mengabaikan detak jantungku yang mendadak berdebar lebih kencang. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. Kela tetap di tempatnya, bersandar di pintu. "Aku cuma mau minjem charger. Chargerku rusak." Aku menatapnya curiga. Benarkah hanya itu alasannya? Aku berjalan menuju meja, mengambil charger cadangan, lalu menyerahkannya padanya. "Ini, sekarang keluar." Dia mengambilnya, tapi bukannya pergi, dia malah tersenyum dan berbisik. "Mas Damar gugup, ya?" Aku menatapnya tajam. "Kela." Dia tertawa kecil, lalu akhirnya berbalik, berjalan santai menuju kamarnya. Namun sebelum benar-benar pergi, dia menoleh sekali lagi. "Tidur yang nyenyak, Mas?" Pintu kamarku tertutup pelan. Aku menghembuskan napas panjang, berusaha meredam ketegangan di tubuhku. Satu hal yang aku sadari malam itu, Kela tidak lagi sekadar menggoda. Dia sedang bermain api. Dan yang lebih berbahaya lagi, aku mulai terbakar dalam permainannya. Malam semakin larut, tapi aku masih belum bisa tidur. Pikiran tentang Kela terus mengganggu kepalaku. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Dia hanya adik iparku. Aku harus tetap waras. Tapi tetap saja, bayangan tadi di depan kamarku terus bermain di benakku. Cara dia menatap, suara lirihnya, dan langkah santainya yang terasa seperti tantangan. Aku akhirnya memutuskan untuk keluar kamar, berpikir bahwa segelas air dingin mungkin bisa membantuku lebih tenang. Saat melewati koridor menuju dapur, aku mendengar sesuatu. Aku langsung berhenti. Sebuah desahan pelan. Aku menoleh ke arah sumber suara. Itu berasal dari kamar Kela. Dadaku berdegup lebih kencang. Aku tak tahu kenapa aku tidak langsung pergi dari sana. Tapi entah karena penasaran atau karena hal lain, aku berdiri diam, mendengarkan lebih lanjut. Mas Damar." Darahku seolah berhenti mengalir. Aku tidak salah dengar. Dia menyebut namaku. Aku segera melangkah mundur. Rasa bersalah dan sesuatu yang lebih berbahaya bercampur menjadi satu dalam diriku. Aku harus pergi dari sini. Sekarang juga. Aku berbalik cepat dan berjalan menuju dapur. Aku membuka kulkas dan mengambil air mineral dingin, meneguknya dalam sekali tegukan. Tanganku sedikit gemetar. Aku menggenggam gelas erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu, suara lirih Kela, menyebut namaku. Aku tidak boleh memikirkannya lebih jauh. Aku harus menahan diri. Tapi yang jadi masalahnya, seberapa lama aku bisa bertahan? Hari itu, aku mencoba bersikap normal seperti biasa. Aku berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih malam dari biasanya, berusaha menghindari interaksi yang tak perlu dengan Kela. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Saat aku membuka pintu rumah malam itu, lampu di ruang tamu sudah redup. Rumah begitu sepi. Aku melirik jam tangan, pukul 10 malam. Aku melangkah masuk, meletakkan tas kerja di sofa, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tapi sebelum sempat membuka kulkas, aku mendengar suara langkah pelan di belakangku. Aku menoleh. Kela berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan gaun tidur satin yang tipis. Rambutnya masih basah, sepertinya baru saja mandi. "Mas Damar, baru pulang?" Suaranya terdengar lembut, tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang lain dalam caranya berbicara. Aku mengangguk pelan. "Iya, kakakmu mana?" tanyaku, mencoba mengalihkan suasana. Kela berjalan mendekat, terlalu dekat. Aku mundur selangkah tanpa sadar. "Masih di luar kota. Besok baru pulang," jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku menghela napas, meneguk airku dengan cepat. "Ya udah, aku mau istirahat." Aku berbalik, berjalan menuju kamar. Namun, baru beberapa langkah, aku mendengar suara lirih dari belakang. "Mas Damar." Aku berhenti. Aku kesepian. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak boleh menoleh. Aku harus tetap berjalan. Tapi tubuhku membeku di tempat. Suara langkahnya semakin mendekat. Nafasnya terasa di belakang punggungku. Lalu, tanpa peringatan, aku merasakan jemari halusnya menyentuh lenganku. Aku merinding. "Cuma sebentar aja," bisiknya. "Aku cuma mau ngobrol."
Aku mengepalkan tangan, berusaha menguatkan diri. Kela, jangan. Tapi dia tidak melepaskan sentuhannya. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu. Bukan hanya Kela yang sedang bermain api. Aku juga mulai terbakar dalam kobarannya. Aku duduk di dalam kamar dengan lampu redup, menatap pantulan diriku di cermin. Apa yang sedang aku lakukan? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya godaan sesaat. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin kuat Kela menarikku masuk ke dalam permainannya. Dan yang lebih buruk lagi, aku mulai kehilangan kendali. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu dari kepalaku. Aku harus fokus. Aku harus ingat siapa diriku dan kepada siapa aku berjanji setia. Aurel. Aku mengambil ponsel, mencoba menghubunginya. Namun, panggilanku tak terjawab. Mungkin dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. Dad! Aku menoleh cepat. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku sudah bisa menebak siapa yang ada di balik pintu itu. Aku terdiam sejenak, berharap dia akan pergi jika aku tidak merespons. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti sebuah bisikan yang mengganggu pikiranku. Aku menarik napas dalam dan berjalan mendekat. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Dan di sana, Kela berdiri, mengenakan kaos putih kebesaran yang hampir transparan dan celana pendek yang bahkan lebih pendek dari yang biasa ia pakai. Rambutnya masih sedikit basah, dan aroma sabunnya langsung menyusup ke inderaku. Mas Damar. Suaranya lembut, nyaris seperti sebuah rayuan. Aku menggenggam erat pegangan pintu. Kela, ini sudah malam. Kamu harus tidur. Dia tersenyum miring, lalu bersandar di kusen pintu. Aku nggak bisa tidur. Aku menelan ludah, berusaha mengalihkan tatapanku darinya. Kalau gitu, dengarkan musik atau baca buku. Jangan datang ke kamarku seperti ini. Dia tidak bergerak, justru semakin mendekat. Matanya menatapku tajam, penuh sesuatu yang tak bisa kuartikan. Mas takut sama aku? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Kela tersenyum lebih lebar. Atau, Mas takut sama diri Mas sendiri? Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. Kata-katanya menusuk tepat ke titik lemahku. Aku tahu aku harus menutup pintu sekarang juga. Aku tahu aku harus mengakhiri ini sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, Kela sudah lebih dulu bergerak. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat, lalu berbisik di dekat telingaku. Aku tahu Mas mulai menikmati ini. Saat itu juga, aku menyadari sesuatu. Aku bukan hanya sedang bermain dengan api. Aku sudah terbakar, dan mungkin, aku tidak bisa lagi menyelamatkan diriku sendiri. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Entah sudah berapa kali aku mengalami malam-malam penuh kegelisahan sejak Kela mulai bertingkah seperti ini. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Bukan sekadar godaan biasa. Seolah-olah, dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Hari itu, aku mencoba menjaga jarak darinya. Aku pergi bekerja lebih awal, mencari kesibukan agar pikiranku tidak terus berputar di tempat yang sama. Tapi menjelang sore, sebuah pesan dari Aurel masuk. Sayang, aku masih sibuk. Mungkin pulang minggu depannya. Jaga Kela baik-baik. Aku menghela napas panjang. Seminggu lagi? Tidak. Aku tidak bisa terus terjebak dalam situasi ini. Aku harus bicara dengan Kela. Aku harus membuat semuanya jelas. Ketika aku sampai di rumah malam itu, Kela sedang duduk di ruang tamu, mengenakan sweater oversize dan celana pendek, tampak sibuk dengan laptopnya. Aku langsung menghampirinya. Kela, kita harus bicara. Dia menoleh dan tersenyum kecil. Tentang apa, Mas? Tanyanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya tajam. Aku nggak tahu kamu sedang bermain apa, tapi hentikan. Ini sudah terlalu jauh. Dia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri. Terlalu jauh? Atau Mas sebenarnya takut karena mulai menyukainya? Aku menghela napas, mencoba menahan emosi. Kela, ini bukan lelucon. Kamu adik iparku. Aku nggak mau ada yang salah paham. Kela menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kemudian, dia mendekat, bukan dengan cara menggoda seperti sebelumnya, tapi dengan tatapan yang lebih serius.
Mas Damar. Suaranya lebih pelan kali ini. Kalau aku bilang, semua ini bukan kebetulan, Mas percaya nggak? Aku mengernyit. Maksudmu? Dia tersenyum tipis, lalu berjalan ke rak buku di sudut ruangan. Dia menarik sebuah album foto lama dan menyerahkannya padaku. Aku ragu sejenak, tetapi kemudian membukanya. Halaman pertama, foto-foto keluarga. Halaman kedua, foto Aurel dan Kela saat masih kecil. Halaman ketiga, aku membeku. Sebuah foto lama memperlihatkan seorang laki-laki yang sangat mirip denganku, berdiri di samping seorang wanita yang wajahnya samar-samar terasa familiar. Aku mengangkat kepala, menatap Kela yang sekarang menyeringai tipis. Mas Damar, sebenarnya, kita punya hubungan yang lebih dalam dari sekadar ipar. Darahku seolah berhenti mengalir. Apa maksudnya? Siapa pria di dalam foto itu? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya Kela ketahui tentang masa lalu yang selama ini aku anggap biasa-biasa saja? Aku masih menatap foto itu dengan napas tertahan. Pria yang ada di dalamnya terlalu mirip denganku. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada beberapa foto lain, sebagian mulai menguning dimakan waktu. Lalu mataku tertuju pada satu nama yang tertulis di belakang salah satu foto. Adrian Wicaksana, 1996. Adrian? Siapa dia? Aku mengangkat kepala, menatap Kela dengan mata penuh tanda tanya. Kela, apa maksud semua ini? Siapa Adrian Wicaksana? Dia tersenyum tipis, lalu duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan santai. Mas Damar, sepertinya Mas harus mulai menggali tentang keluarga Mas sendiri. Jangan bermain teka-teki. Kela, suaraku meninggi tanpa sadar. Dia menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang tetapi penuh tekanan. Adrian Wicaksana itu ayah kandung Mas. Dek, aku merasakan sesuatu menghantam dadaku begitu keras. Apa yang baru saja dia katakan? Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada yang lucu. Omong kosong. Ayahku adalah Suryanto Wijaya. Itu fakta. Kela menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan kasihan. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi coba pikirkan. Kenapa Mas nggak punya foto masa kecil sebelum umur 7 tahun? Kenapa wajah Mas sangat berbeda dari keluarga Wijaya? Dan kenapa orang tuamu jarang membicarakan masa lalu? Aku tercekat. Bagaimana dia bisa tahu itu? Aku menggeleng cepat. Tidak. Ini tidak masuk akal. Aku lahir sebagai Damar Wijaya. Aku adalah anak Suryanto dan Lestari Wijaya. Tapi, kenapa aku tidak bisa mengingat apapun sebelum umur 7 tahun? Kela mengambil album foto itu dari tanganku, lalu membaliknya ke halaman terakhir. Dia menunjukkan satu foto lain, seorang wanita muda yang berdiri di samping Adrian Wicaksana. Wanita itu mirip dengan ibuku. Atau lebih tepatnya, wanita yang selama ini kupanggil ibu. Ibumu menyembunyikan sesuatu, Mas. Kela berbisik, dan aku tahu apa itu. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia tersenyum kecil, lalu mendekat ke arahku. Aku akan memberitahumu, tapi dengan satu syarat. Aku mengernyit. Syarat? Kela menatapku lekat-lekat, senyum misterius masih menghiasi wajahnya. Jangan menolak aku lagi, Mas. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke dinding. Pikiranku berantakan. Adrian Wicaksana adalah ayah kandungku? Aku ingin menepis kemungkinan itu. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal semuanya. Selama ini, aku memang jarang melihat foto masa kecilku sebelum usia 7 tahun. Ibu dan ayah juga selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Dan yang lebih mengganggu, bagaimana bisa Kela tahu semua ini? Aku harus mencari jawaban sendiri. Tanpa membuang waktu, aku mengambil ponsel dan mencari nomor seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Ibuku. Aku menunggu. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah beberapa dering, akhirnya panggilanku diangkat. Halo, Damar. Ada apa? Kenapa telepon malam-malam begini? Suara ibuku terdengar lembut, tapi aku bisa merasakan sedikit kegugupan di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Bu, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur. Apa benar, ayah kandungku bukan Pak Suryanto? Di ujung telepon,
napas ibuku terdengar tercekat. Aku bisa merasakan keheningan yang menegangkan. Bu, aku mencoba lagi. Beberapa detik kemudian, suara ibuku terdengar gemetar. Damar, siapa yang bilang begitu? Aku mengusap wajahku, lalu menjawab, bukan itu yang penting. Aku cuma mau tahu, Bu. Tolong jangan bohong padaku. Ibuku terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Damar, ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur. Aku mengepalkan tangan. Jadi, itu benar. Damar, tolong jangan tanyakan ini lagi. Aku tertegun. Ibu menutup teleponnya. Tiba-tiba, aku merasa dadaku sesak. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Aku tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Aku memutuskan untuk bertemu seseorang yang mungkin bisa membantuku. Pamanku, Haris, adik dari ayah yang membesarkanku. Aku meneleponnya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Begitu aku tiba, Paman Haris sudah menungguku. Dia menatapku dengan mata penuh tanda tanya. Ada apa, Dam? Tumben ngajak ketemu. Aku menatapnya tajam. Paman, aku cuma ingin tahu satu hal. Siapa Adrian Wicaksana? Aku melihat perubahan di wajah Paman Haris. Tatapannya langsung berubah. Tangannya yang sedang memegang cangkir kopi sedikit gemetar. Dia mengalihkan pandangan, lalu menghela napas panjang. Dari mana kamu tahu nama itu? Aku semakin yakin. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, menekan suaraku agar tidak terdengar orang lain. Jangan coba-coba menghindar, Paman. Aku butuh jawaban. Paman Haris menatapku lama, lalu akhirnya berkata, Damar, aku tahu kamu pasti bingung. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, mencari kebenaran itu kadang lebih menyakitkan daripada tidak tahu apa-apa. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Aku siap menerima apapun. Katakan saja. Dia menatapku dalam, lalu akhirnya berkata, Adrian Wicaksana adalah kakak kandungku. Dan dia bukan hanya ayah kandungmu, Damar, tapi juga seseorang yang dihancurkan oleh keluargamu sendiri. Aku menatap Paman Haris tanpa berkedip. Apa maksud Paman, dihancurkan oleh keluarga kami? Paman menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh luka. Adrian Wicaksana adalah kakakku, dan dia juga ayah kandungmu, Damar. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah menduga, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Paman membuat semuanya terasa lebih nyata. Tapi, kenapa aku tidak pernah tahu? Paman menatapku tajam. Karena keluargamu ingin menghapus jejaknya dari sejarah mereka. Aku menelan ludah. Kenapa? Dia menghela napas, lalu berkata pelan, karena Adrian adalah aib keluarga. Aku semakin tidak mengerti. Apa maksudnya? Paman mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Adrian adalah anak sulung di keluarga ini. Seharusnya dia yang meneruskan bisnis keluarga. Tapi dia jatuh cinta pada wanita yang salah. Aku membeku. Wanita yang salah? Wanita itu adalah ibumu, Damar. Dek, darahku seakan berhenti mengalir. Ibu. Aku memandang Paman dengan penuh kebingungan. Ibu dan Adrian, mereka dulu. Paman mengangguk. Mereka dulu sepasang kekasih, dan hubungan mereka ditentang oleh kakekmu. Keluarga Wijaya tidak ingin Adrian menikahi ibumu karena alasan yang hanya mereka tahu. Tapi Adrian nekat. Dia meninggalkan keluarga, memilih ibumu, dan memutuskan semua hubungan dengan ayahmu, Suryanto Wijaya. Aku menggigit bibir, mencoba mencerna semuanya. Lalu, apa yang terjadi? Paman menatapku dengan sorot mata yang semakin dalam. Sesuatu yang tidak pernah kamu duga, Damar. Aku mengepalkan tangan, merasa seluruh tubuhku mulai gemetar. Apa? Paman menatapku lekat-lekat. Adrian tidak meninggalkan keluarganya. Dia dihancurkan. Aku menahan napas. Adrian difitnah, dibuat seolah-olah ia melakukan penggelapan uang perusahaan, sehingga dia diusir dan ditinggalkan semua orang. Dia menjadi buronan, hidup dalam persembunyian. Dan saat ibumu mengandungmu, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dunia terasa berputar. Tapi, kenapa ibu tidak pernah mengatakan apapun? Tanyaku dengan suara bergetar.
Paman menghela napas. Karena setelah Adrian menghilang, keluargamu memaksa ibumu untuk menikahi Suryanto Wijaya. Demi menyelamatkanmu, ibumu tidak punya pilihan lain. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi, aku bukan anak dari Suryanto Wijaya? Aku bukan bagian dari keluarga yang selama ini kupikir adalah keluargaku? Lalu, kenapa Kela tahu semua ini? Aku buru-buru berdiri. Aku harus pergi. Paman menatapku dengan ekspresi khawatir. Damar, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya dengan mata berapi-api. Aku akan mencari tahu segalanya. Aku tidak bisa diam saja. Tanpa membuang waktu, aku pergi meninggalkan kafe. Di rumah. Begitu aku masuk ke dalam rumah, Kela sudah menungguku di ruang tamu. Dia tersenyum tipis, seolah sudah menebak apa yang sedang terjadi. Mas Damar, kelihatannya kaget. Aku mendekatinya dengan tatapan tajam. Kamu sudah tahu semuanya sejak awal, kan? Kela tersenyum dan berdiri. Dia berjalan mendekat, hingga hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Aku tahu, Mas. Aku tahu segalanya. Aku menggertakkan gigi. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Dia menatapku dengan tatapan menggoda, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Karena aku ingin Mas mengetahuinya sendiri. Aku mengepalkan tangan. Kela, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia tersenyum miring, lalu berbisik. Aku ingin Mas memilih aku. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin Mas berhenti menolak perasaan ini dan menyerah padaku. Aku menatap Kela dengan napas memburu. Kamu ingin aku memilihmu? Dia tersenyum miring, ekspresinya seakan penuh kemenangan. Iya, Mas. Dia melangkah lebih dekat. Aku tahu Mas sekarang sedang dalam keadaan paling kacau. Dan aku juga tahu, Mas butuh seseorang untuk bersandar. Aku menggeleng cepat, mencoba menahan pikiranku tetap jernih. Jangan coba-coba memanipulasiku, Kela. Dia tertawa kecil. Manipulasi. Dia menatapku dalam. Mas pikir aku memanipulasi? Aku hanya membuka mata Mas terhadap kenyataan. Aku mengalihkan pandangan, berusaha menghindari tatapannya. Tapi aku bisa merasakan keberadaannya begitu dekat, seakan menciptakan magnet yang menarikku masuk ke dalam perangkapnya. Mas Damar. Suaranya lebih lembut kali ini. Selama ini, Mas hidup dalam kebohongan. Mas pikir Mas tahu siapa diri Mas, tapi ternyata tidak. Mas pikir Mas bisa percaya pada keluarga Mas, tapi mereka menyembunyikan segalanya. Aku mengepalkan tangan. Apa yang dia katakan memang benar, tapi aku tidak bisa jatuh ke dalam permainannya. Dan sekarang, hanya aku yang ada di sini, Mas. Suaranya berbisik. Aku satu-satunya yang jujur pada Mas. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan rahang mengeras. Kamu tidak jujur, Kela. Kamu tahu sejak awal, tapi tetap membiarkanku tersiksa dalam kebingungan. Dia tersenyum, tidak sedikit pun terguncang oleh kata-kataku. Karena aku ingin Mas merasa sendiri, sampai akhirnya Mas sadar kalau Mas membutuhkan aku. Aku menelan ludah. Dia berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi yang lebih parah lagi, aku sadar kalau sebagian dari diriku memang mulai terpikat oleh dirinya. Aku harus pergi. Aku berbalik dengan cepat, mencoba meninggalkannya. Tapi tiba-tiba, Kela menarik lenganku. Jangan pergi. Aku menoleh, dan tanpa kusadari, wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Aku bisa melihat kilatan emosinya, sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Kenapa kamu melakukan ini, Kela? Tanyaku dengan suara serak. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, karena aku juga terluka. Aku terdiam. Terluka? Dia menghela napas panjang, lalu akhirnya melepaskan genggamannya. Aku tahu semua tentang keluarga Wijaya karena keluargaku sendiri juga hancur karena mereka. Aku membelalakkan mata. Apa? Dia tersenyum miris. Dulu, keluargaku hanyalah orang kecil yang berusaha bertahan di bawah bayang-bayang keluarga besarmu. Tapi suatu hari, semuanya diambil dari kami. Bisnis ayah bangkrut karena permainan kotor keluarga Wijaya. Kami kehilangan segalanya, termasuk ayahku. Aku tercekat. Ayahmu. Dia menatapku lurus. Dia bunuh diri karena tidak sanggup menanggung semua beban. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dan sejak saat itu, suaranya semakin pelan,
tapi penuh tekad. Aku berjanji akan menghancurkan keluarga yang sudah menghancurkan hidupku. Itulah kenapa aku mendekati Mas. Itulah kenapa aku melakukan semua ini. Dunia terasa berhenti. Aku merasa seperti tersedot ke dalam pusaran yang lebih dalam lagi. Selama ini aku berpikir Kela hanya ingin bermain-main denganku. Tapi ternyata, aku hanyalah bagian dari rencana balas dendamnya. Aku duduk di dalam mobil. Kedua tanganku mencengkeram setir erat. Aku bisa merasakan darah berdesir liar di tubuhku. Seakan seluruh sarafku baru saja tersambar listrik. Kela ingin balas dendam. Dia mendekatiku hanya untuk menghancurkan keluargaku. Aku seharusnya marah. Aku seharusnya merasa dikhianati. Tapi mengapa? Ada bagian dalam diriku yang justru mulai memahami perasaannya. Aku mengingat sorot matanya saat dia mengatakan bahwa keluarganya hancur karena keluargaku. Aku bisa melihat luka yang mendalam di sana. Bukan sekadar dendam kosong. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak boleh terpengaruh. Aku harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah utama keluarga Wijaya. Aku harus mendapatkan jawaban. Jika benar keluargaku telah menghancurkan hidup orang lain, aku harus tahu seberapa dalam luka yang telah mereka timbulkan. Begitu aku masuk ke ruang kerja ayah, Suryanto Wijaya, aku langsung disambut dengan tatapannya yang tajam. Apa yang kamu lakukan di sini, Damar? Suaranya dingin seperti biasanya. Aku menarik napas dalam. Aku ingin tahu tentang Adrian Wicaksana. Ayahku terdiam sejenak sebelum akhirnya menyandarkan punggungnya di kursi. Dari mana kamu tahu nama itu? Aku menatapnya tajam. Itu tidak penting. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Adrian. Dia menatapku lama, lalu menghela napas berat. Adrian adalah pengkhianat. Aku mengernyit. Pengkhianat? Maksud ayah? Dia mencoba menghancurkan perusahaan ini. Dia mencuri uang dan mencoba membawa bisnis keluarga ke tangan orang lain. Apa ada bukti? Tanyaku tajam. Ayah menatapku dengan sorot yang sulit ditebak. Semua orang di keluarga ini tahu ceritanya. Damar, jika kamu ingin tahu, tanyakan pada pamanmu yang sok tahu itu. Aku menggertakkan gigi. Atau? Ayah menyipitkan mata. Tanyakan pada wanita itu. Kela. Dadaku menegang. Aku tahu dia mendekatimu. Aku mengepalkan tangan. Kenapa ayah tidak mencegahnya? Ayah tersenyum tipis. Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana dia akan menyeretmu masuk ke dalam permainannya. Aku berdiri dengan cepat. Jadi ayah membiarkan semua ini terjadi. Ayah tidak menjawab. Dia hanya menatapku seakan sedang menunggu reaksiku. Satu hal yang harus kamu tahu, Damar. Suaranya terdengar tenang, tetapi menusuk. Dalam dunia ini, tidak ada yang benar-benar bersih. Semua orang menyembunyikan sesuatu. Pertanyaannya, siapa yang lebih pintar dalam menyembunyikannya? Aku menatapnya dengan rasa muak. Aku tahu keluargaku tidak bersih, tetapi aku tidak menyangka mereka akan memainkan permainan setajam ini. Aku berbalik, berniat pergi. Tapi sebelum aku melangkah keluar, ayah berkata satu hal lagi yang membuatku berhenti. Kalau kamu ingin tetap bertahan di dalam keluarga ini, Damar, sebaiknya kamu memilih sisi yang benar. Aku menggertakkan gigi. Apa sisi yang benar itu benar-benar ada? Di tempat lain, Kela duduk di sebuah kafe, menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan duduk di hadapannya. Bagaimana? Tanya pria itu. Kela tersenyum tipis. Dia mulai mempertanyakan segalanya. Pria itu, seseorang yang selama ini ada di balik rencana Kela, tersenyum puas. Bagus. Terus dorong dia ke arah kita. Pastikan dia meninggalkan keluarganya. Kela menatap pria itu dengan tatapan tajam. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pria itu mengangguk. Pastikan Damar benar-benar jatuh ke dalam perangkap kita. Setelah itu, dia tersenyum sinis. Kita akan menghancurkan keluarga Wijaya. Kela terdiam sejenak. Tetapi di dalam hatinya, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa? Aku mulai ragu. Malam itu, aku duduk di dalam kamarku dengan kepala yang terasa penuh. Aku menatap dokumen yang baru saja kudapatkan dari Paman Darto, satu-satunya orang di keluarga ini yang masih bisa kupercaya. Damar, kalau kau ingin tahu kebenaran, bacalah ini. Tapi ingat,
Terkadang kebenaran lebih menyakitkan dari kebohongan. Aku membuka lembar demi lembar laporan keuangan lama perusahaan Wijaya Group. Di sana, ada nama Adrian Wicaksana. Aku membaca dengan saksama, dan semakin dalam aku membaca, semakin dadaku terasa sesak. Ayah berbohong. Adrian bukan pengkhianat. Dia dikorbankan. Aku mengepalkan tangan. Keluargaku sendiri telah menghancurkan hidup seseorang demi melindungi kepentingan mereka. Aku memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Kala benar selama ini, keluarga Wijaya memang telah menghancurkan keluarganya. Tapi kenapa? Aku merasa ada sesuatu yang masih belum terungkap. Di tempat lain, Kala berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota di bawahnya. Pikirannya kacau. Kenapa aku mulai merasa bersalah? Selama ini, dia berpikir bahwa dia bisa mengendalikan Damar. Membawanya menjauh dari keluarganya, lalu menghancurkan mereka dari dalam. Tapi sesuatu dalam diri Damar membuatnya ragu. Dia bukan seperti anggota keluarga Wijaya lainnya. Dia bukan pria yang korup dan rakus seperti ayahnya. Dia berbeda. Ponselnya bergetar. Saat dia melihat nama yang muncul di layar, napasnya tercekat. Orang yang selama ini ada di balik rencana ini meneleponnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengangkat panggilan itu. Kau belum melaksanakan rencananya, Kala. Suara dingin pria itu terdengar. Kala menggigit bibirnya. Aku butuh lebih banyak waktu. Tidak ada lebih banyak waktu. Dia menghela napas. Aku tahu. Tapi Damar, dia mulai mencari tahu sendiri. Kalau dia tahu yang sebenarnya. Bagus. Biarkan dia tahu. Kala terdiam. Apa maksudmu? Kalau dia tahu bahwa ayahnya telah menghancurkan keluargamu, dia akan semakin membenci mereka. Dia akan semakin menjauh dari keluarganya, dan semakin dekat denganmu. Kala tertegun. Jadi itu rencana mereka? Mereka tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Wijaya. Mereka ingin memanfaatkan Damar untuk melakukannya. Tapi apakah aku benar-benar tega menyeretnya lebih jauh? Kala menatap ke kejauhan, hatinya penuh keraguan. Apa aku benar-benar ingin balas dendam? Ataukah aku hanya ingin dia tetap di sisiku? Di sisi lain, aku akhirnya menghubungi Kala. Dia menjawab dengan suara pelan. Mas Damar? Aku menutup mataku sejenak sebelum berkata, kita perlu bicara. Aku ingin tahu semuanya. Tentang keluargamu. Tentang ayahku. Hening di ujung telepon. Lalu, dengan suara hampir berbisik, dia berkata, baiklah, Mas. Aku akan beritahu semuanya. Tapi, kalau Mas sudah tahu, mungkin Mas tidak akan bisa kembali lagi. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Tapi aku yakin satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku menatap Kala yang duduk di hadapanku. Matanya berkaca-kaca, tetapi ada keteguhan di sana. Seolah dia sudah siap untuk menceritakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Kami berada di sebuah tempat yang cukup sepi, jauh dari pengaruh keluargaku dan siapapun yang bisa mengawasi kami. Katakan, Ki, apa yang sebenarnya terjadi? Suaraku terdengar tenang, tetapi di dalam dadaku, ada kegelisahan yang terus bergejolak. Kala menundukkan kepalanya, menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Mas, apa Mas tahu bagaimana ayahku meninggal? Aku mengerutkan dahi. Aku dengar dia bunuh diri. Karena bangkrut. Kala tertawa kecil, tetapi suaranya penuh kepedihan. Bunuh diri? Begitu yang mereka katakan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi, itu tidak benar. Kala menggeleng pelan. Ayahku tidak pernah melakukan itu. Dia dibunuh, Mas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa? Dibunuh? Oleh siapa? Kala menggigit bibirnya sebelum menjawab. Oleh keluarga Mas. Oleh ayah Mas. Aku merasa seolah ada yang meninju dadaku dengan sangat keras. Itu tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala. Aku tahu keluargaku tidak bersih, tapi mereka bukan pembunuh. Kala menatapku lurus-lurus, matanya memerah menahan air mata. Mas Damar, dengarkan aku baik-baik. Ayahku, Adrian Wicaksana, adalah mitra bisnis keluarga Wijaya. Dia sangat percaya pada ayah Mas. Mereka membangun bisnis bersama dari nol. Tapi ketika perusahaan semakin besar,
Ayah Mas menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Ayahku dijebak dalam skandal penggelapan dana. Semua bukti diarahkan kepadanya, dan dia kehilangan segalanya dalam waktu semalam. Rumah kami disita, bisnisnya hancur, dan dia dipenjara selama 1 tahun. Aku mengepalkan tangan, tubuhku bergetar. Tapi itu tidak membuktikan kalau ayahku membunuhnya. Kela menarik napas panjang. Saat ayahku keluar dari penjara, dia mencoba mencari keadilan. Tapi yang dia dapatkan hanyalah ancaman. Hingga suatu hari, dia ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi aku tahu itu tidak benar. Aku terdiam. Aku ingin menyangkalnya. Aku ingin percaya bahwa semua ini tidak benar. Tapi aku tahu bagaimana keluargaku bekerja. Ayahku bukan orang baik. Dan kalau memang ada seseorang yang bisa melakukan hal sekejam itu, dia adalah orangnya. Masih ada satu hal lagi yang perlu Mas tahu. Suara Kela bergetar. Kematian ayahku bukan hanya rencana ayah Mas. Aku menoleh tajam. Apa maksudmu? Kela menelan ludah sebelum menjawab. Ada orang lain yang ikut terlibat. Seseorang yang lebih berbahaya. Seseorang yang sekarang sedang mengendalikan semuanya dari bayangan. Dadaku semakin sesak. Jadi selama ini ada kekuatan lain di balik kehancuran keluarganya? Siapa orang itu? Aku menarik napas dalam. Siapa dia, Ki? Kela menatapku lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Seseorang yang Mas juga kenal. Aku mengernyit. Siapa? Dan saat Kela menyebutkan namanya, aku merasakan seluruh dunia di sekelilingku runtuh. Aku masih terpaku di tempatku. Nama yang keluar dari mulut Kela terus terngiang-ngiang di kepalaku. Tante Mira. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Tidak, itu tidak mungkin. Tante Mira, adik dari ayahku. Perempuan yang selama ini selalu terlihat lembut dan penuh perhatian. Seseorang yang pernah aku anggap sebagai ibuku sendiri. Tapi sekarang Kela mengatakan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Adrian Wicaksana. Aku menggelengkan kepala, mencoba menyangkal. Itu tidak masuk akal, Ki. Tante Mira bahkan tidak punya kepentingan dalam bisnis keluarga. Dia selalu menjauh dari urusan perusahaan. Kela menatapku tajam. Kau pikir dia menjauh? Tidak, Mas. Dia justru mengendalikan semuanya dari balik layar. Aku tak bisa percaya. Kela melanjutkan. Tante Mira yang membuat rencana itu. Dia yang menyusun strategi untuk menjebak ayahku. Ayah Mas hanya pion dalam permainannya. Aku merasakan tubuhku bergetar. Kalau itu benar, berarti ayahku hanya boneka? Aku mengusap wajahku, mencoba mengatur napas. Dari mana kau tahu ini, Ki? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Kela menggigit bibirnya sebelum mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Ini, bukti yang membuktikan semuanya. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada salinan email, transfer rekening, dan sebuah rekaman suara. Aku menekan tombol, play, di ponselku, dan seketika suara seorang perempuan terdengar. Pastikan Adrian tidak pernah bisa bangkit lagi. Kita tidak butuh dia di sini. Dia hanya penghalang. Aku langsung mengenali suara itu. Itu Tante Mira. Darahku mendidih. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku percaya pada wanita itu. Aku menganggapnya sebagai keluarga. Tapi ternyata dia adalah dalang dari semua kehancuran ini. Aku menatap Kela dengan mata penuh kemarahan. Aku akan mencari tahu sendiri. Kalau ini benar, aku menggertakkan gigi. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Kela menatapku dengan penuh harap. Mas Damar, Mas yakin bisa melawan keluargamu sendiri? Aku mengepalkan tangan. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku bangkit dari tempat dudukku. Sudah saatnya aku menghadapi iblis di keluargaku sendiri. Aku berdiri di depan rumah besar keluarga Wijaya. Rumah tempat aku tumbuh. Rumah yang dulu terasa hangat, tetapi kini hanya menyisakan bayangan gelap dari rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Tanganku mengepal saat aku melangkah masuk. Aku tidak peduli jika menghadapi Tante Mira berarti mengkhianati keluargaku sendiri. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Ketika aku memasuki ruang tamu, Tante Mira sudah duduk di sofa, menatapku dengan senyum ramah seperti biasa. Damar,
Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita berbincang. Kamu kelihatan lelah. Aku tidak duduk. Aku ingin bertanya sesuatu, Tante. Dia mengangkat alisnya. Tentu, apa itu? Aku melemparkan amplop coklat ke meja di hadapannya. Apa ini terlihat familiar? Dia mengambil amplop itu, membuka isinya, dan membaca dengan tenang. Tidak ada perubahan di wajahnya. Seolah dia sudah menduga semua ini akan terjadi. Jadi, akhirnya kamu tahu. Dadaku semakin sesak. Dia tidak menyangkal. Kenapa, Tante? Aku menahan amarah. Kenapa melakukan semua ini? Kenapa menjebak Adrian Wicaksana? Kenapa menghancurkan hidup keluarganya? Dia meletakkan amplop itu ke meja dan menatapku tajam. Senyumnya menghilang. Kau benar-benar ingin tahu jawabannya, Damar? Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang sebelum berbicara. Karena aku tidak punya pilihan. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Tante? Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Semua ini bukan hanya tentang Adrian. Ini tentang menyelamatkan keluarga kita. Kalau aku tidak melakukannya, kita semua sudah hancur sejak lama. Aku menggeleng. Keluarga kita tidak akan hancur kalau Tante tidak melakukan kejahatan ini. Dia tersenyum kecil, tetapi kali ini ada kepedihan di sana. Itu yang tidak kau mengerti, Damar. Terkadang, kita harus menjadi monster untuk bertahan hidup. Aku menatapnya tajam. Jadi Tante mengorbankan orang lain agar kita tetap hidup. Dia mengangguk. Begitulah dunia bekerja, Damar. Kalau kau tidak menginjak orang lain, maka kau yang akan diinjak. Hatiku terasa berat. Aku ingin marah. Aku ingin membencinya. Tapi sebagian dari diriku mulai memahami bahwa dunia yang aku tinggali memang tidak sesederhana hitam dan putih. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Tante Mira menatapku lama, lalu tersenyum. Kalau begitu, bersiaplah. Karena begitu kau menentangku, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku menghela napas. Mungkin memang sudah saatnya. Aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan segalanya. Aku tahu setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Tapi aku juga tahu, aku harus melakukan hal yang benar. Aku menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar pergi. Di dalam sana, aku meninggalkan masa lalu, meninggalkan segala kenyamanan yang pernah aku miliki. Tapi aku juga sadar, aku baru saja menantang orang paling berbahaya dalam hidupku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan pikir kau bisa pergi begitu saja. Kau akan menyesal, Damar. Aku mengepalkan tangan. Tante Mira. Aku tidak membalasnya. Aku hanya memasukkan ponselku ke saku dan melangkah ke arah mobilku. Saat aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan tidak nyaman. Seolah ada mata yang mengawasi. Aku menatap kaca spion, memperhatikan kendaraan yang terparkir di seberang jalan. Mobil hitam tanpa plat nomor. Mereka mulai bergerak. Sial! Aku segera menekan pedal gas, keluar dari area rumah itu. Tapi mobil hitam itu mengikutiku dari belakang. Ini bukan kebetulan. Aku mempercepat laju mobil, mencoba masuk ke jalan yang lebih ramai. Namun, mobil hitam itu tetap membuntutiku, seolah menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan benar saja. Prak! Sebuah benturan keras menghantam bagian belakang mobilku. Aku kehilangan kendali sesaat, hampir menabrak trotoar. Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu ini adalah peringatan dari Tante Mira. Dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku mengambil ponselku dan menelpon seseorang. Halo, suara di seberang terdengar cemas. Kela, aku butuh bantuan. Aku sedang diikuti. Apa? Mas di mana sekarang? Aku menyebutkan lokasiku. Tunggu, aku akan mencari tempat aman untuk kita bertemu. Aku mengangguk, meskipun tahu dia tidak bisa melihatku. Aku harus tetap hidup. Kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Aku membanting setir, mengambil jalan tikus yang cukup sempit. Mobil di belakangku masih berusaha mengejar, tetapi akhirnya kehilangan jejak. Aku menarik napas lega, tapi aku tahu ini baru permulaan. Aku baru saja menyatakan perang, dan aku tidak boleh lengah. Aku tiba di tempat yang sudah disepakati dengan Kela,
Sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat aku masuk, Kela sudah duduk di sudut ruangan, wajahnya terlihat cemas. Aku segera duduk di depannya, masih berusaha mengatur napas setelah kejadian barusan. "Mas baik-baik saja?" tanyanya, suaranya syarat dengan kekhawatiran. Aku mengangguk. Mereka mencoba menabrakku di jalan. Aku yakin itu suruhan Tante Mira. Kela menggigit bibirnya. Aku sudah menduga dia akan bertindak. Tapi aku tidak menyangka dia akan bergerak secepat ini. Aku mengepalkan tangan. Dia tidak akan berhenti sampai aku menyerah atau mati. Kela menatapku dalam-dalam. "Kalau begitu, kita harus bertindak lebih dulu." Aku terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" Dia mengeluarkan flash drive dari dalam tasnya dan mendorongnya ke arahku. "Ini bukti tambahan yang aku temukan. Ini bukan hanya tentang Tante Mira, Mas. Ada seseorang yang lebih besar yang menarik tali di belakangnya." Jantungku berdebar. Aku mengambil flash drive itu dan menatap Kela dengan serius. "Siapa?" tanyaku dengan suara rendah. Kela menelan ludah sebelum menjawab. "Pria bernama Arman Prasetyo. Dia adalah seorang pengusaha besar yang selama ini bekerja di balik layar. Dia yang memberikan kekuasaan pada Tante Mira untuk mengendalikan perusahaan keluarga Mas." Aku mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar. Arman Prasetyo. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Saat kecil, aku sering melihat pria itu berkunjung ke rumah. Ayahku selalu berbicara dengannya dengan penuh hormat. Tapi aku tidak pernah tahu apa hubungan mereka sebenarnya. Jadi, selama ini bukan hanya Tante Mira, ada yang lebih besar dari ini. Kela mengangguk. "Dan itu berarti, kita tidak hanya melawan satu orang, Mas. Kita melawan jaringan besar yang sudah berakar di dunia bisnis dan politik." Aku menghela napas panjang. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang aku duga. "Apa langkah kita selanjutnya?" tanyaku. Kela menatapku penuh keyakinan. "Kita harus menemukan titik lemah mereka. Dan saat itu terjadi, kita akan menjatuhkan mereka satu persatu." Aku tersenyum kecil. "Baik, kalau itu rencananya, kita tidak boleh lengah." Namun, sebelum kami bisa berbicara lebih jauh, seorang pelayan datang membawa pesanan kami. Tapi yang membuatku curiga, dia meletakkan sebuah amplop kecil di atas meja. Aku menatapnya tajam. "Apa ini?" Pelayan itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kecil sebelum berbalik dan pergi. Aku dan Kela bertukar pandang. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu kertas kecil bertuliskan, "Jangan cari mati, Damar." Darahku langsung berdesir. Aku menatap sekitar, mencoba mencari siapa yang mungkin mengirimkan ini. Tapi yang aku tahu pasti, mereka tahu kami sedang bergerak, dan mereka mengawasi setiap langkah kami. Aku memegang kertas kecil itu erat-erat. "Jangan cari mati, Damar." Tulisan itu sederhana, tapi dampaknya terasa seperti pukulan di perutku. Aku mendongak, menatap Kela. Dia tampak sama tegangnya denganku. "Mereka tahu kita sedang bergerak," gumamnya. Aku menoleh ke arah pelayan yang tadi memberi amplop itu. Tapi dia sudah menghilang ke dalam dapur, seolah tidak pernah ada. Aku mengepalkan tangan. Kita harus lebih hati-hati. Mereka bisa saja mengawasi kita dari dekat. Kela mengangguk. "Aku punya seseorang yang bisa membantu kita mengamankan komunikasi kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan ponsel biasa." Aku mengerutkan kening. "Seseorang?" Dia tersenyum kecil. "Percayalah, dia orang yang bisa diandalkan." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, semakin sedikit yang aku tahu tentang orang-orang yang membantuku, semakin aman mereka. "Baik, ayo keluar dari sini," kataku. Kami meninggalkan kafe itu dengan langkah hati-hati. Aku masih merasa ada yang mengawasi, tapi aku tidak bisa melihat siapapun yang mencurigakan. Beberapa jam kemudian, kami tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di pinggiran kota. Sebuah rumah kecil dengan pagar tinggi dan kamera keamanan di setiap sudutnya. Seorang pria berambut gondrong dengan kaos hitam longgar menyambut kami di depan pintu. "Masuk cepat," katanya singkat. Aku ragu sejenak, tapi Kela menepuk lenganku. "Tenang, ini Reza. Dia peretas terbaik yang aku kenal." Aku menatap pria itu. Dia menatapku balik tanpa ekspresi.
Aku dengar kau butuh tempat aman dan komunikasi yang tidak bisa dilacak, katanya sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Kalian sudah dalam masalah besar, ya? Aku menghela napas. Bisa dibilang begitu. Reza terkekeh. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dia membawa kami ke ruang kerja kecilnya yang penuh dengan layar komputer. Dia mengambil 2 buah ponsel dari laci, lalu melemparkannya ke arah kami. Gunakan ini. Tidak ada GPS, tidak ada log panggilan, dan semua pesan terenkripsi. Kalau kalian ketahuan, aku tidak mengenal kalian. Aku mengambil ponsel itu dan mengangguk. Terima kasih. Reza duduk di kursinya dan mulai mengetik cepat di keyboard. Layar di depannya menampilkan berbagai data yang tidak aku mengerti. Aku akan coba mencari informasi lebih banyak tentang Arman Prasetyo. Tapi aku butuh sesuatu darimu, Damar. Aku menegang. Apa? Reza menoleh ke arahku. Kau harus masuk ke salah satu kantor perusahaan keluargamu. Ada server yang menyimpan semua data transaksi rahasia. Kalau kita bisa mengaksesnya, kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka. Aku menatap Kela. Itu berbahaya. Dia menggigit bibirnya. Tapi itu satu-satunya cara. Aku menarik napas panjang. Aku baru saja melarikan diri dari keluarga ini, dan sekarang aku harus masuk kembali ke dalam sarang mereka. Tapi kalau itu satu-satunya cara, aku mengangguk. Baik, aku akan melakukannya. Reza tersenyum kecil. Bagus. Semoga kau tidak mati. Aku tertawa kecil, meskipun dalam hati aku tahu. Ini mungkin misi yang tidak akan membiarkanku kembali dengan selamat. Aku berdiri di seberang gedung Wijaya Corp, perusahaan yang selama ini dikuasai keluargaku. Dulu, aku selalu memasuki tempat ini dengan penuh kebanggaan. Tapi sekarang, aku berdiri di sini sebagai penyusup. Mas, kau yakin akan melakukan ini? Suara Kela terdengar dari ARPC yang aku kenakan. Aku menghela napas panjang. Kita tidak punya pilihan lain. Dari tempat persembunyiannya, Reza memandu pergerakanku. Aku sudah meretas sistem keamanan mereka. Tapi hanya untuk 15 menit. Itu waktu yang kita punya sebelum alarm aktif kembali. Aku mengangguk. 15 menit. Itu berarti aku harus bergerak cepat. Aku mengenakan jaket hitam dan topi, menyembunyikan wajahku sebisa mungkin. Kemudian, dengan langkah tenang, aku memasuki gedung melalui pintu belakang yang sudah dikunci ulang oleh Reza setelah aku masuk. Aku kembali ke tempat yang seharusnya menjadi milikku. Tapi kali ini, sebagai musuh. Koridor kantor sudah sepi karena ini hampir tengah malam. Hanya ada beberapa satpam yang berjaga. Reza memberiku panduan. Belok kiri di depan, lalu masuk ke ruang arsip di lantai 2. Data yang kita cari ada di server utama. Aku berjalan cepat tapi tetap waspada. Aku berhasil mencapai tangga darurat dan naik ke lantai 2. Setibanya di sana, aku melihat 2 penjaga berjaga di depan ruang server. Sial, ada 2 penjaga. Bisikku pelan. Reza mendesah. Aku akan buat gangguan di lantai bawah. Begitu mereka pergi, masuk ke dalam secepat mungkin. Beberapa detik kemudian, terdengar suara alarm berbunyi dari lantai bawah. Seperti yang diduga, kedua penjaga itu langsung berlari ke arah suara. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Aku segera masuk ke dalam ruang server dan mengunci pintunya dari dalam. Kau punya waktu 10 menit sebelum mereka sadar ini jebakan. Suara Reza mengingatkanku. Aku segera mencari komputer utama dan memasukkan flash drive yang sudah diberikan Reza. Data mulai diunduh. Sementara menunggu, aku menoleh ke sekeliling ruangan. Banyak dokumen yang tersusun rapi di dalam lemari kaca. Rasa penasaran membuatku berjalan mendekati salah satunya. Aku mengambil salah satu berkas dan membukanya. Mataku membelalak. Ini bukti kejahatan mereka. Di dalam dokumen itu, ada daftar nama-nama orang yang telah dilenyapkan oleh jaringan Arman Prasetyo. Termasuk nama ayahku. Darahku mendidih. Aku meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ayahku tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh oleh mereka. Aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku mengambil semua dokumen yang bisa kubawa dan memasukkannya ke dalam tas. Namun, saat aku berbalik, bruk, seseorang menendang pintu ruang server hingga terbuka. Aku terkejut dan mundur selangkah. Di depanku berdiri Tante Mira.
dengan senyum dingin di wajahnya. Aku tahu kau akan melakukan ini, Damar. Sial. Aku terjebak. Aku berdiri diam di tempat, jantungku berdebar kencang saat menatap Tante Mira yang kini berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, dua pria berbadan besar, pengawal pribadinya, menatapku dengan dingin. Aku tahu kau akan melakukan ini, Damar, ucap Tante Mira, senyumnya penuh kemenangan. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau sedang mencoba melawan? Aku menggertakkan gigi. Jadi kau sudah mengawasi setiap gerakanku. Dia terkekeh. Tentu saja. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Tanganku meremas tas yang kini penuh dengan dokumen rahasia. Aku masih punya satu kesempatan untuk kabur. Tapi bagaimana? Reza, Kela, aku terjebak, bisikku pelan ke dalam ERPC. Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. Mereka sudah memutuskan komunikasiku. Aku sendirian. Tante Mira berjalan perlahan ke dalam ruangan, tumit sepatunya bergema di lantai. Damar, kau tahu, sebenarnya aku bisa saja membunuhmu sekarang juga. Aku tetap diam, waspada. Tapi aku masih memberimu satu kesempatan. Lanjutnya. Kembalilah ke keluarga ini. Aku akan melupakan semua yang sudah kau lakukan. Kau bisa kembali ke tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Aku mendengus. Jadi aku harus tunduk padamu. Tante Mira tersenyum. Tidak ada pilihan lain. Jika kau menolak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Aku menatap matanya. Dia serius. Jika aku menolak, aku mungkin tidak akan keluar dari ruangan ini dengan selamat. Namun, aku teringat semua yang sudah kulihat malam ini. Daftar nama korban mereka. Fakta bahwa ayahku dibunuh. Bagaimana mungkin aku kembali dan berpura-pura tidak tahu apa-apa? Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan tunduk. Aku lebih baik mati daripada menjadi boneka mereka. Aku mengangkat dagu, menatap Tante Mira dengan tatapan tajam. Aku lebih memilih mati daripada bekerja sama dengan pembunuh ayahku. Wajah Tante Mira berubah. Senyumnya menghilang. Sayang sekali, Damar. Dia memberi isyarat pada pengawalnya. Buat dia menyesal. Kedua pengawal itu langsung bergerak ke arahku. Aku mundur, mencari celah untuk melarikan diri. Tapi ruang server ini hanya punya satu pintu keluar, dan Tante Mira berdiri di sana. Salah satu pria itu melayangkan pukulan ke arahku. Aku berhasil menghindar, tapi pukulan kedua mendarat tepat di perutku. UGH. Aku terhuyung ke belakang, menahan rasa sakit. Mereka bukan orang biasa. Ini jelas orang-orang terlatih. Aku harus berpikir cepat. Mata aku melirik komputer yang masih menyala. Unduhan data belum selesai. Aku harus bertahan lebih lama. Aku meraih kursi di dekatku dan melemparkannya ke arah salah satu penjaga. Dia terhuyung ke belakang, memberiku cukup waktu untuk bergerak. Aku berlari ke arah rak dokumen dan menarik salah satu raknya dengan keras. Bruk! Rak itu roboh, menghalangi jalannya. Aku segera berlari menuju komputer, melihat bahwa proses unduhan sudah hampir selesai. 90. 95. Tinggal sedikit lagi. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, aku merasakan tangan besar mencengkeram bahuku dan menarikku ke belakang. Kau tidak akan kemana-mana. Suara pria itu terdengar dingin di telingaku. Aku mencoba melawan, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Aku berusaha mencapai meja, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa kugunakan untuk melawan. Tanganku meraih sebuah benda keras. Tanpa berpikir panjang, aku mengayunkannya ke kepala pria itu sekuat tenaga. Prak! Dia mengerang kesakitan dan melepas cengkeramannya. Aku melihat benda yang baru saja kugunakan, sebuah pemadam kebakaran. Aku tidak berpikir dua kali. Aku menarik pin pengamannya dan menyemprotkan isinya ke arah mereka. Ruangan segera dipenuhi kabut putih tebal. Kesempatanku untuk kabur. Aku meraih flash drive yang sudah selesai mengunduh data dan segera berlari keluar ruangan. Tante Mira berteriak marah di belakangku. Kejar dia! Jangan biarkan dia kabur. Tapi aku sudah berlari menuju tangga darurat, napasku memburu. Aku berhasil keluar dari ruang server. Tapi aku masih di dalam gedung ini, dan mereka sekarang mengejarku. Pertanyaannya sekarang, bagaimana aku keluar dari sini hidup-hidup? Aku berlari secepat mungkin menyusuri lorong gedung Wijaya Corp. Di belakangku, suara langkah kaki para pengawal Tante Mira semakin mendekat. Jangan biarkan dia kabur,
Suara Tante Mira terdengar penuh kemarahan. Aku tahu aku tidak bisa terus berlari tanpa rencana. Aku harus menemukan jalan keluar. Reza, Kela, aku butuh bantuan. Aku mencoba lagi menghubungi mereka melalui ARPC. Masih tidak ada jawaban. Sial, aku benar-benar sendirian. Aku harus bertindak cepat sebelum mereka mengepungku. Aku mencapai tangga darurat dan menuruni anak tangga dua-dua sekaligus. Saat aku hampir sampai di lantai bawah, aku mendengar suara langkah kaki dari arah berlawanan. Mereka juga datang dari bawah. Aku berhenti. Otakku berpacu mencari solusi. Jika aku terus turun, aku akan bertemu dengan lebih banyak penjaga. Aku harus ke atap. Aku segera berbalik dan berlari ke atas, menuju pintu yang mengarah ke atap gedung. Tiba di sana, aku mendobrak pintu keluar dengan sisa tenagaku. Angin malam langsung menyambutku. Aku melangkah ke tepi gedung dan melihat ke bawah. Ketinggian ini bisa membunuhku jika aku melompat tanpa persiapan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mendengar suara pintu di belakangku dibuka dengan paksa. Mereka sudah sampai. Aku harus melompat. Tapi sebelum aku bisa mengambil langkah terakhir itu, seseorang tiba-tiba menarik kerah bajuku dari belakang. Aku terhuyung dan berusaha melawan, tapi cengkeramannya kuat. Aku menoleh, salah satu pengawal Tante Mira. Dia mendorongku ke belakang dan aku hampir jatuh ke tepi gedung. Aku mencoba melepaskan diri, tapi pukulan keras menghantam wajahku. Pandanganku berkunang-kunang. Aku tersungkur ke lantai atap, napasku tersengal-sengal. Sial, apakah ini akhirnya? Aku mendengar langkah kaki mendekat. Saat mataku kembali fokus, aku melihat Tante Mira berdiri di depanku. Dengan wajah penuh kepuasan. Permainan selesai, damar. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku lemah. Tante Mira berjongkok di depanku, menatapku dengan dingin. Kau membuat semuanya menjadi lebih sulit, Nak. Padahal aku sudah memberimu pilihan yang mudah. Aku menatapnya tajam. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Dia terkekeh. Dan sekarang kau akan membayar harga untuk itu. Dia memberi isyarat pada pengawalnya. Buang dia. Dua pria berbadan besar langsung menarikku, menyeretku ke tepi gedung. Angin malam menerpa wajahku. Aku melihat ke bawah, puluhan meter dari tanah. Jika aku jatuh, ini adalah akhirnya. Aku mencoba memberontak, tapi kekuatanku sudah hampir habis. Aku tidak bisa mati di sini. Aku belum menyelesaikan semua ini. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang, saat salah satu pengawal mengendurkan genggamannya sesaat, aku langsung bereaksi. Aku menggerakkan tubuhku ke samping, membuat keseimbangannya goyah. Dia kehilangan pegangan. Aku segera menghantam wajahnya dengan sikutku sekuat tenaga. Dia terhuyung ke belakang, memberikan celah untukku melawan pria satunya. Aku menendang kakinya hingga dia jatuh ke lantai atap. Tante Mira terkejut. Aku memanfaatkan momen itu untuk berlari ke arah pagar pembatas atap dan melihat ke sisi lain gedung. Ada sebuah tali pipa yang menjulur ke bawah. Satu-satunya cara untuk kabur. Aku tidak berpikir dua kali. Aku melompat dan meraih tali itu. Mulai turun secepat mungkin. Tangkap dia. Suara Tante Mira menggema di belakangku. Aku terus turun. Tubuhku bergelantungan di atas ketinggian. Tangan dan kakiku hampir tidak bisa menahan beban tubuhku. Tapi aku tidak boleh jatuh. Aku mendengar suara tembakan di atas. Mereka mulai menembak. Peluru menghantam tembok di dekatku. Aku harus turun lebih cepat. Beberapa meter lagi. Dan akhirnya, aku berhasil sampai ke bawah. Aku langsung berlari meninggalkan gedung tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Tapi yang jelas, aku masih hidup. Dan ini belum berakhir. Aku berlari tanpa henti. Napasku memburu, tubuhku masih terasa lemah setelah perkelahian di atas gedung. Jalanan malam Jakarta terasa begitu sunyi. Aku tahu aku belum aman. Tante Mira pasti sudah mengerahkan anak buahnya untuk mencariku. Aku harus menemukan tempat aman. Tapi kemana? Kemudian, aku ingat sesuatu. Reza dan Kela. Mereka tidak merespons di ARPC, tapi bukan berarti mereka sudah menyerah. Aku meraih ponsel dari sakuku dan dengan tangan gemetar, aku mencoba menghubungi mereka. Tolong, aku butuh bantuan. 3 detik yang terasa seperti seumur hidup. Lalu, suara Reza terdengar di ujung sana. Damar, kau masih hidup?
Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihat. Aku berhasil keluar, tapi mereka mengejarku. Kirim lokasimu sekarang. Kami akan menjemputmu. Dengan sisa tenaga, aku mengirimkan lokasiku. Sekarang aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tapi aku tidak sadar, seseorang sudah memperhatikanku. Saat aku menunggu di sudut jalan, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Jendela terbuka, memperlihatkan seorang pria berbadan besar dengan wajah dingin. Aku langsung mengenalinya, salah satu tangan kanan Tante Mira. Mereka menemukanku. Tanpa berpikir panjang, aku berlari lagi. Dari belakang, suara mesin mobil meraung, melaju mengejarku. Aku menyusuri gang sempit, berbelok ke jalan kecil yang gelap. Tapi mereka tidak menyerah. Aku bisa mendengar suara langkah kaki semakin dekat. Aku sudah kehabisan tenaga. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Aku butuh jalan keluar. Lalu, di kejauhan, aku melihat sesuatu yang familiar. Sebuah mobil sedan hitam dengan lampu menyala. Itu Reza. Aku segera berlari ke arah mereka. Pintu mobil terbuka. "Cepat masuk!" teriak Kela. Tanpa ragu, aku melompat masuk, dan Reza segera menancap gas. Dari kaca belakang, aku melihat mobil para pengejarku mencoba menyusul. Tapi Reza sudah siap. Dia membelok tajam, memasuki jalan sempit di mana mobil besar mereka tidak bisa mengejar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, kami berhasil lolos. Aku terjatuh di kursi belakang, napasku masih tersengal-sengal. Kela menoleh ke arahku, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Apa kau baik-baik saja?" Aku mengangguk lemah. Kita belum selesai. Kami tiba di tempat persembunyian. Di dalam ruangan kecil yang remang-remang, aku membuka laptop dan menyambungkan flash drive yang berhasil kubawa dari ruang server. Data itu. Ini adalah bukti yang kami butuhkan. Semua catatan kejahatan Tante Mira dan kelompoknya, transaksi ilegal, daftar nama korban, bahkan bukti pembunuhan ayahku. Aku mengepalkan tangan. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dan sekarang, saatnya dunia juga mengetahuinya. Aku menatap layar laptop. Di sebelahku, Kela dan Reza menunggu dengan cemas. Kita bisa mengirim ini ke media, ke polisi, atau kita bisa menggunakannya untuk menjatuhkan Tante Mira secara langsung, kata Reza. Aku terdiam. Aku punya dua pilihan. Pertama, mengungkap semuanya ke publik. Tante Mira akan kehilangan kekuasaannya, tapi dia pasti akan melakukan segala cara untuk balas dendam. Kedua, menghadapinya secara langsung. Berisiko tinggi, tapi bisa memastikan dia tidak akan lolos begitu saja. Aku menatap flash drive di tanganku. Lalu aku menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusanku. Berhari-hari setelahnya, berita tentang skandal Wijaya Corp meledak di media. Nama Tante Mira menjadi sorotan nasional. Polisi mulai bergerak, menyelidiki kejahatan yang selama ini tersembunyi. Tapi yang paling penting, aku akhirnya bisa membuktikan bahwa ayahku dibunuh. Dan meski Tante Mira mencoba melarikan diri, dia akhirnya tertangkap. Aku berdiri di luar gedung kepolisian, melihat saat dia dibawa pergi dengan tangan diborgol. Dia sempat menatapku sebelum masuk ke mobil polisi. Wajahnya tetap penuh dengan kebencian. "Kau pikir ini sudah selesai?" bisiknya sebelum pintu mobil tertutup. Aku tidak menjawab, karena aku tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi untuk saat ini, aku menang. Malam itu, aku menyetir perlahan memasuki halaman rumah. Lampu teras menyala redup, angin berdesir di antara pepohonan. Sudah hampir tengah malam, dan aku tahu Aurel pasti sudah tidur. Istriku memang selalu tidur lebih awal sejak pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan farmasi semakin menyita waktu. Aku keluar dari mobil, menghela napas panjang sebelum masuk ke dalam rumah. Rasanya ada yang berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Hubungan kami tak lagi sehangat dulu. Dingin, sepi, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Saat aku membuka pintu, keheningan menyambutku. Namun, tepat ketika aku melangkah ke ruang tamu, suara langkah kaki terdengar. "Mas Damar." Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang gadis muda dengan piyama pendek dan rambut panjang tergerai. Kela, adik ipar yang baru saja tinggal bersama kami beberapa minggu lalu. Dia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan, atas permintaan Aurel,
tinggal sementara di rumah ini sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Aku menatapnya sekilas. Usianya sekitar 23 tahun, jauh lebih muda dari Aurel. Wajahnya cantik dengan sorot mata yang selalu tampak jahil. Ada sesuatu dalam caranya memandang yang terasa sedikit mengganggu. "Kamu belum tidur?" tanyaku, meletakkan kunci mobil di atas meja. Dia tersenyum kecil, melangkah mendekat. "Enggak bisa tidur. Sendirian di rumah gede ini serem juga. Kak Aurel pulangnya besok sore, kan?" Aku mengangguk. "Aurel sedang dinas luar kota selama 2 hari. "Oh, ya udah. Aku temenin Mas Damar ngobrol dulu, deh," katanya sambil duduk di sofa, menarik selimut kecil yang disampirkan di sandaran. Aku ingin menolak, tapi rasanya aneh kalau langsung mengusirnya kembali ke kamar. Lagi pula, apa salahnya ngobrol sebentar? Aku belum sadar bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi.